Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami dengan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen TNI Hamim Tohari dan psikolog forensik Reza Indragiri. Selamat sore Pak Hamim, Pak Reza. Selamat sore Mas Davi, selamat sore Mas Reza. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Kadis. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya pertama ingin ke Pak Hamim terlebih dahulu. Pak Hamim, setelah tadi juga ditahan ketiga tersangka ini, sebenarnya keterangan apa saja Pak yang didapatkan dan juga fakta-fakta apa saja Pak dari hasil penyidikan sementara Pak? Baik Mas Davi, sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan pada saat press konferensi yang tadi bahwa memang penyidikan ini sudah dilaksanakan dan masih akan terus dikembangkan lagi untuk melengkapi keterangan-keterangan yang diperlukan. Tetapi yang jelas bahwa hingga saat ini 3 orang oknum prajurit TNI AD, baik yang bertugas di Satuan Pas Pampres maupun yang ada di satuan di jajaran Angkatan Darat, sudah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Namun demikian proses ini masih akan berlanjut hingga nanti keterangan yang dibutuhkan dianggap cukup untuk dilakukan pemberkasan dan penuntutan oleh auditor militer. Gitu. Oke, Pak Hamim, saya ingin konfirmasi kembali. Informasinya ada 1 orang sipil yang juga turut terlibat dalam kasus ini, Pak. Apakah betul? Betul, dari yang pengembangan yang dilakukan oleh Pomdam Jaya, oleh penyidik Pomdam Jaya ditemukan ada 1 orang warga sipil yang terlibat dan ini sudah diserahkan ke Polda Metro Jaya. Oke, kalau dari ketiga orang ini Pak, perannya masing-masing seperti apa Pak? Peran masing-masing inilah yang memang masih terus didalami, tetapi yang jelas ketiganya terlibat dimulai dari proses penculikan, kemudian pemerasan dan penganiayaan kepada pelaku, kepada korban sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Hanya peran masing-masing inilah yang masih terus didalami sejauh mana siapa pelaku utamanya dan siapa yang istilahnya yang membantu melakukan itu. Ini yang masih terus didalami. Oke, informasinya ketiga tersangka ini tidak hanya sekali melakukan pemerasan kepada korban. Apakah betul Pak? Sejauh ini demikian yang didapatkan informasinya dan ini dilakukan lebih dari 1 kali. Hanya memang ini yang belum kita dapatkan secara pasti apakah kepada korban yang sama ataukah pelaku ini hanya memang mereka bertiga yang melakukan kepada korban atau ada yang lain lagi. Ini masih menjadi salah satu yang terus didalami oleh dan dikembangkan oleh penyidik sehingga nanti tidak menutup kemungkinan seandainya ditemukan ada pelaku yang lain maka akan ditindaklanjuti lagi. Oke, kalau untuk korban katanya juga ada 1 orang yang dilepaskan Pak. Sebenarnya hubungan antara korban yang dilepaskan dengan korban yang meninggal dunia ini seperti apa Pak? Dari keterangan yang didapatkan sejauh ini mereka tidak saling berhubungan. Artinya dalam konteks kekerabatan ataupun saling mengenal. Inilah yang memang masih terus dilakukan oleh penyidik untuk mengungkap sejauh apa sih keterlibatan masing-masing, kemudian hubungan mereka dan motif apa sebenarnya yang melatar belakangi, apakah ada hal-hal lain di luar murni penculikan dan penganiayaan ataupun mungkin ada hal-hal lain yang melatar belakangi kejadian ini yang masih terus dilakukan oleh penyidik untuk mengungkapnya. Oke, termasuk juga dengan berapa kali tersangka ini melakukan pemerasan, kemudian siapa saja yang diperas oleh tersangka ini juga masih dalam proses pendalaman ya Pak? Betul Mas Davi, betul seperti itu. Oke, kemudian terkait hal ini setelah ini prosesnya nanti seperti apa Pak? Sekali lagi yang saya sampaikan bahwa ini masih terus dilakukan pemeriksaan oleh penyidik untuk melengkapi keterangan-keterangan yang diperlukan nanti untuk diberkaskan kemudian dilanjutkan dengan penuntutan. Karena memang masih ada alat bukti yang mungkin alat bukti kunci ini yang masih belum ketemu yaitu telepon genggamnya korban yang disengaja dibuang oleh pelaku untuk mungkin menghilangkan jejak dan ini masih belum ditemukan dan harapannya ini segera ditemukan dan bisa didapatkan lagi data-data penting terkait dengan latar belakang kejadian itu. Baik, terima kasih Pak Hamim. Terakhir Pak, ini ancamannya seperti apa Pak? Gimana Mas? Ya, ancaman hukumannya seperti apa Pak terhadap para tersangka ini Pak? Ini sudah menjadi perhatian Panglima TNI maupun Kepala Staf Angkatan Darat bahwa perintah kepada polisi militer kalau memang terbukti semuanya maka
polisi militer diperintahkan untuk menerapkan pasal-pasal yang paling berat untuk ketiga tersangka pelaku ini. Tetapi kita mengawali proses ini dari laporan terjadinya penculikan, penganiayaan, dan pemerasan. Kemudian terjadi hilangnya nyawa korban dalam hal ini, sehingga nanti ini akan berkembang kepada mungkin pasal-pasal pembunuhan, apakah itu berencana atau tidak nanti akan terungkap pada baik dari proses penyidikan maupun nanti akan dilakukan atau terungkap dari fakta-fakta persidangan pada saat proses di pengadilan militer gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Hamim atas informasinya dan sudah bergabung bersama kami. Saya lanjutkan dengan Pak Reza. Pak Reza, melihat kasus ini, kemudian relasi antara tersangka dan juga korban di mana melakukan pemerasan beberapa kali dan tidak ada tindakan-tindakan dari tersangka juga yang menunjukkan tidak takut ketahuan gitu akibat perbuatannya. Anda melihatnya seperti apa? Ya memang kalau kita coba tonton ulang video kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan oleh 3 oknum tentara tersebut, maka memang saya menyimpulkan ada tindak tanduk mereka yang di luar kelaziman, di luar pakem pelaku kejahatan pada umumnya. Apa yang saya maksud? Seringkali melakukan aksi kriminalitas, seorang pelaku kejahatan paling tidak memiliki 2 misi. Misi yang kedua adalah bagaimana mereka harus memastikan mereka lolos dari jerat hukum. Tapi dalam kasus ini, menjadi pertanyaan besar bagaimana mungkin para tersangka kemudian secara sengaja merekam perbuatan keji mereka dan membiarkan rekaman itu tersebar sedemikian rupa. Dengan kata lain, alih-alih mencoba meloloskan diri dari jerat hukum, para tersangka ini seolah justru menciptakan atau menghadirkan barang bukti, suatu objek yang suatu saat nanti akan bisa digunakan oleh otoritas penegakan hukum untuk memperkarakan mereka. Nah, dengan ketidaklaziman macam itu, maka muncul sejumlah spekulasi yang tentu saja harus diinvestigasi oleh pihak POM TNI. Spekulasinya misalnya, apakah ada kemungkinan bahwa rekaman itu dibikin sedemikian rupa tidak hanya untuk dikirim ke keluarga korban, tapi dikirim ke pihak lain, seolah menjadi bukti bahwa, tanda petik, kami sudah bekerja dan ini adalah buktinya. Spekulasi kedua, adakah kemungkinan masalah narkoba, penyalahgunaan obatan terlarang juga berlangsung dalam kasus ini? Atau yang ketiga, adakah kemungkinan bahwa 3 orang tersangka ini tak lebih tak kurang adalah eksekutor dalam sebuah kejahatan yang terorganisasi, dalam sebuah bisnis yang menjadikan kejahatan sebagai modusnya? Kalau ini merupakan kejahatan terorganisasi, maka sudah barang tentu penyelidikan dan penyidikan tidak hanya mengincar para eksekutor, tapi juga mencari tahu adakah mastermind-nya atau intelektual dadarnya, dan adakah kemungkinan pihak lainnya juga melakukan obstruction of justice, mengiming-imingi si tersangka bahwa mereka akan lolos dari jerat hukum dengan memanfaatkan power yang mereka punya. Baik. Itu beberapa spekulasi yang sekali lagi tetap harus diinvestigasi hingga tuntas. Baik, artinya memang ada kejanggalan dalam hal ini. Apa karena status mereka yang merupakan TNI begitu sehingga mereka merasa tinggi dan merasa kebal terhadap hukum jika melakukan pelanggaran seperti itu? Acap kali kita menaruh ekspektasi yang sedemikian tinggi terhadap warga negara yang bergabung dalam organisasi militer. Kita langsung beranggapan bahwa mereka akan berubah tabiatnya menjadi lebih disiplin, sosok panutan, taat hukum, dan seterusnya. Tapi mengambil riset di Swedia misalnya, bahwa diketahui mereka-mereka yang tergabung dalam wajib militer, pasca mengakhiri wajib militer mereka, ternyata tidak sedikit yang kemudian melakukan perbuatan pidana. Ini menunjukkan bahwa di negara yang tanda petik semaju Swedia pun oknum bertebaran di mana-mana. Atas dasar itu, menurut saya ketimbang berfokus pada kenapa bisa ada oknum di sini, kenapa bisa ada oknum di situ, menurut saya yang lebih penting adalah bagaimana kemudian kita menakar komitmen institusi TNI yang kita cintai, bahwa setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh setiap oknum TNI akan ditindaklanjuti hingga tuntas, baik dari sisi tertib organisasi maupun dari sisi pidana. Inilah tolak ukur yang menurut saya jauh lebih penting untuk kita tetapkan, ketimbang berkutat pada pembahasan mengapa kemudian muncul oknum di unit ini, kenapa kemudian muncul penyimpangan di unit itu dan sejenisnya. Oke, Pak Reza, tadi Anda katakan bahwa bisa jadi spekulasi bahwa mereka adalah eksekutor semata ini bisa saja mungkin terjadi. Nah, untuk itu apa yang harus dilakukan oleh penyidik? Dari mana pintu masuknya untuk mengungkap hal-hal atau indikasi-indikasi yang tadi Anda sebutkan tadi? Pertanyaan bagus.
mengandalkan keterangan para tersangka, boleh jadi para tersangka akan menutup-nutupi kenyataan yang sesungguhnya, karena toh mereka juga punya kepentingan untuk lolos dari jerat hukum, lolos dari pidana. Nah, yang penting dicari tahu adalah posisi piranti telekomunikasi mereka. Dari situ mungkin akan bisa ditelisik kepada siapa saja para tersangka membangun komunikasi, dan apakah komunikasi itu sekali lagi mengindikasikan ini sebuah kejahatan yang terorganisasi, ataukah sepenuhnya dari 3 orang tersangka itu saja. Itu yang pertama. Yang kedua, pendalaman juga diperlukan dalam rangka untuk memastikan bahwa penegasan yang disampaikan oleh Panglima TNI bisa terrealisasi. Panglima TNI mengatakan bahwa sekiranya para tersangka divonis bersalah, mereka akan diganjar dengan hukuman maksimal, hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Tapi maaf, seandainya pasal-pasal pidana yang dikenakan kepada para tersangka sebatas pasal penculikan, penganiayaan, dan pemerasan, maka menurut saya harapan para tersangka dijatuhi hukuman maksimal akan jauh panggang dari api. Karena tidak ada satupun pasal-pasal yang saya sebutkan tadi mengenakan ancaman pidana berupa hukuman seumur hidup, apalagi hukuman mati. Yang kedua. Yang ketiga, mendengar kata penculikan, kita punya 2 opsi. Jawabannya akan ditentukan lewat hasil investigasi. Pertama, apakah ini penculikan yang sebatas penculikan konvensional? Kalau ya, maka memang pasal KUHP sudah bisa diterapkan kepada mereka. Tapi yang mengkhawatirkan saya adalah kata penculikan itu mengingatkan saya pada sebuah deklarasi yang keluar dari rapat Majelis Umum PBB tahun 92 silam. Deklarasi khusus berbicara tentang perlindungan orang-orang dari penghilangan secara paksa. Penghilangan secara paksa di dalam deklarasi tersebut ditulis atau dirumuskan sebagai kejahatan hak asasi manusia yang sangat kotor, yang sangat mencolok. Sudah barang tentu, terhadap kejahatan sedemikian rupa tidak cukup menggunakan piranti KUHP, tapi harus menggunakan peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, 3 agenda pengembangan investigasi inilah yang menurut saya perlu dilakukan oleh pihak TNI. Dan saya yakin betul bahwa TNI akan melakukan investigasi hingga tuntas dan setransparan mungkin. Oke, baik, kita nantikan bersama nanti investigasi hasilnya akan seperti apa. Terima kasih Pak Reza Indragiri sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat sore, sehat selalu.